Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita malam hari sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu mengapa Anda mengikut Yesus. Pertanyaan ini jika saya tanyakan kepada kita semua, mengapa Anda mengikut Yesus? Atau kalau mungkin pertanyaan juga diajukan kepada saya, mengapa saya mengikut Yesus? Tentu ada banyak jawaban yang muncul. Tentu ada banyak hal yang bisa disampaikan mengapa saya mengikut Yesus. Ada orang yang menjawab karena Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah memang betul Yesus adalah Tuhan? Apakah Anda mempercayai Yesus 100% sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda? Jika Anda atau kita semua menjawab bahwa saya mengikut Yesus karena saya mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi saya, maka itu adalah jawaban yang benar bagi setiap pengikut Kristus. Karena bagi setiap pengikut Kristus harus menyatakan bahwa dirinya mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Saya ingin memberikan satu hal yang lain lagi yang pernah kita dengar. Jika salib Anda dikatakan ada jin kafir, atau Anda dikatakan gila karena mengikut Yesus, lalu Anda tersinggung dan marah, pertanyaannya, sebetulnya Anda pengikut Yesus atau bukan? Saya hanya ingin menyatakan, saat Anda tersinggung, saat Anda marah, sebetulnya kita sedang mengalami krisis identitas Kristiani. Mengapa disebut krisis identitas Kristiani? Ada banyak orang-orang di dalam gereja yang mengatakan mereka adalah pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tetapi saat mereka mengalami hal-hal yang menekan kehidupan mereka, mengalami tantangan, persoalan dalam kehidupan ini, lalu mulai Anda berpikir dengan pikiran-pikiran Anda sendiri dan Anda bertanya, mengapa Tuhan izinkan saya mengalami pencobaan ini? Atau mengapa saya yang sudah setia kepada Tuhan tapi masih mengalami kesulitan dan penderitaan seperti ini? Lalu Anda mulai menghitung untung ruginya antara mengikut Kristus atau tidak mengikut Yesus. Anda mulai membanding-bandingkan orang yang tidak ikut Tuhan, kenapa hidupnya lebih sukses, lebih kaya, lebih makmur, lebih mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Kalau di dalam kehidupan kita saat ini hal itu yang terjadi, maka pertanyaan ini menjadi satu hal yang sangat serius. Mengapa Anda mengikuti Yesus? Saya ingin memberikan jawaban tentang pertanyaan ini, supaya Anda yakin pilihan Anda memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak salah, bahkan tepat 100%. Dan itu yang paling benar. Yang pertama, kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berbahagialah kita semua yang bisa percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena firman Tuhan yang kita baca, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah, yaitu Tuhan, yang memilih kita. Kita beroleh satu kesempatan yang luar biasa, yang kita mungkin tidak pernah duga dan kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, bahwa Tuhan sudah memilih kita untuk mempercayai Dia. Dan yakinlah, saat kita percaya kepada Tuhan, itu adalah pemilihan dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang akan mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Dan saat kita bersama dalam pimpinan Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia berkata, aku Tuhan yang telah memilih kamu, bukan kita yang memilih Allah. Yang kedua, kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang kedua, mengapa kita mengikuti Yesus? Karena kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan sekali lagi, itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah, atau itulah anugerah yang besar yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Jadi tidak ada ceritanya kita banyak melakukan perbuatan baik lalu kita diselamatkan. Karena di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, perbuatan baik hanyalah menunjukkan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa Anda mengikuti Yesus? Karena kita telah menerima kasih karunia dari Allah dan kita diselamatkan oleh iman. Saat kita diselamatkan oleh iman percaya kepada Tuhan, pengharapan yang menjadi tujuan hidup kita, tujuan akhir dari hidup kita, itu akan nyata pada saat kita melakukan kehidupan tanggung jawab kita dalam dunia dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan mengapa kita mengikuti Yesus? Sudah jelas, kita mendapat kasih karunia Allah. Lalu yang ketiga, karena Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Mengapa Anda mengikuti Yesus? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, mengapa Anda memilih untuk mengikuti Yesus? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Jika Bapak Ibu Saudara melihat sekeliling kita, kepercayaan agama apapun yang ada di dunia, siapakah di antara Tuhan mereka atau Allah mereka yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa, kesalahan umatnya? Hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah, juru selamat dalam hidup kita. Dia saja satu-satunya Tuhan yang rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, taat dan setia sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri, karena hidup kita adalah hidup yang dipilih oleh Tuhan. Hidup kita mendapat kasih karunia Allah, dan hidup kita telah ditebus oleh Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Mari kita tetap setia mengikuti Yesus. Mari kita tetap sungguh-sungguh mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus bahwa Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Dan saat kita mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, dan terus melakukannya dengan kesungguhan iman kita, saya yakin, saya percaya kehidupan kita terus akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat beristirahat dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.